Sadayana, hari ini emak senang banget. Emak lagi menjelajahi sungai Citandui yang menjadi perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Seru pisan, euy. Ngomong-ngomong, pada tahu nggak emak mau bertualang kemana? Asik, sebentar lagi kita udah mau sampai. Tuh, ya. Oh, batunya bagus banget. Pulau. Oh, pulau. Akhirnya nyampe juga. Kayak gua, guys. Setelah naik perahu, membelah lautan, akhirnya emak bisa menginjakan kaki juga di Pulau Nusa Kambangan. Iya, Nusa Kambangan jadi tujuan emak kali ini. Yuk ikut sama emak, Sadayana. Ah, itu apa, Ah? Tuh, kapal keruk. Pasir apa ya? Buat pasir. Pasir. Tuh, Buat bentuk pasir. indah banget. Baru kali ini kita bikin video di wilayah Nusa Kambangan. Dan pasti seru banget nih. Perjalanan menyusuri hutan memang selalu menyenangkan dan bikin penasaran. Nggak jarang, ada banyak kejutan juga loh. Tuh kan, tanpa diduga-duga, emak nemu buah permot. Lumayan buat ganjel perut selama perjalanan. Tuh, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lanjut. Buat ganjel perut. Yuk, lanjut. Ini tuh masih jauh banget buat nyampe. Kita cari buah hutan. Bawa nemu buah hermot. Wah, banyak buah-buahan nih. Iya. Kita nemu lagi buah-buahan hutan. Buahnya kecil-kecil ya. Ini yang matang yang udah merah. Ini tuh namanya buah hampelas. Kecil-kecil ya, kayak buah salam ya. Nyobain yang merah yang udah matang. Enak ya, manis Ada manis-manisnya. Buahnya kecil. Lihat. Mau? Nih, ini buah hampelas namanya. Tapi nggak dia makan monyet ya? Nggak ada kali Tapi rasanya enak. Baru juga nemu buah hampelas, emak udah nemu buah lainnya. Rendong apa ya? Kalau yang ini namanya buah harendong. Nah, Sadayana, sebenarnya ada satu jenis buah yang lagi emak cari di perjalanan ini. Tempat pendatang. Nah, ini adalah perjalanan kita mencari buah hutan tersebut. Katanya sebentar lagi kita nyampe. Tapi ini jalannya agak ekstrim nih. Benar-benar ekstrim. Kayaknya ini langka banget terjamah sama manusia. Soalnya ini banyak banget rumpun. Sekarang mah buahnya udah tergolong langka tuh, susah pisan nyarinya. Emak betul-betul penasaran sama buahnya. Oh iya, buah yang emak cari ini konon jadi buah kesukaan putri raja zaman dulu. Tuh, jadi makin kepo nih emak, seperti apa ya kira-kira bentuknya? Aduh, nemu apa lagi ya? Bawa tai ini mah. Oh iya, Angasa apa ya? hangasa. Tapi masih mentah. Mentah ya, Oh, kita belum beruntung, ini rasanya enak banget, manis, punten. Tapi lumayan buat ganjel perut. Wangi soalnya rasanya. Oh benar, masih mentah. Sok yang mentah dimakan nggak apa-apa. Kita kurang beruntung. Masih mentah ini. Alhamdulillah, akhirnya dengan perjuangan yang sangat luar biasa nyampe juga di tempat. Tapi buahnya mentah. Apa? Buahnya mentah. Buahnya mentah. Oh. Pentil. Berarti kita kurang beruntung. Sayang sekali kita salah perhitungan ya. Jauh-jauh ya Allah. Itu buahnya Iya. masih pentil. Nah, jadi dia konon katanya buah ini yang disukai oleh putri raja. Nah. Nama buah yang emak temukan hari ini kalau di kampung emak mah namanya burahol atau kepel. Buah kepel di beberapa daerah di Indonesia dikenal juga dengan nama kecindul, simpol, dan turalak.
Pohon kepel menjadi kegemaran putri keraton Mataram karena dipercaya memiliki khasiat untuk kecantikan. Di dalam buah kepel mengandung kolagen yang bagus untuk menutrisi kulit, jadi bisa bikin kulit sehat dan cerah. Buah kepel juga telah lama dikenal memiliki khasiat sebagai deodoran atau penghilang bau badan loh. Bahkan kepel juga dipercaya bisa meregenerasi sel sehingga bisa bikin awet muda. Waduh, Mbak harus makan yang banyak ini nih. Jadi warnanya mau matang, mau mentah tuh kayak gini. Sama coklat. Jadi nggak ada perubahan ya, Ayah? Cuman ukurannya? Cuma dari ukuran agak besar. Sengit ya. Oh, jadi kalau udah matang mah baunya bau wangi. Wangi. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk menunggu buah burahol matang sempurna. Di setiap batang pohon, burahol bisa tumbuh dalam jumlah banyak. Kalau satu gerombol ini bisa sampai 10 buah, oi. Cepat ya. Seperti sawo ya. Temukan. Pas digigit aja keset banget. Keset. Mirip buah sawo kesannya. Kayak sawo mentah. Mungkin Wangi tapi nggak ada rasa ya. Meski nggak ada rasa dan rada keset di lidah, tapi mama makan aja. Soalnya teh carinya susah. Lagian manfaatnya kan loba pisan. Buah burahol ini mengandung antibakteri, saponin, juga vitamin C dan A yang tinggi. Mantap surantap kan? Karena buah ini kalau udah matang tuh enak, jadi abis sama burung, sama monyet. Bukan sama kamu, bukan. Tuh di sana tuh. yang monyetnya jangan ke atas. bukan kamu. Nah, Sadayana, itulah petualangan emak hari ini untuk mendapatkan buah kesukaan Putri Raja. Seru pisan kan? Sadayana, siang-siang gini enaknya masak apa ya? Mateh jadi bingung, mau masak tumis-tumisan atau yang berkuah? Kebetulan di rumah emak masih ada kacang panjang hasil berkebun tadi pagi. Gimana kalau kacang panjangnya emak tumis aja? Gampang, terus rasanya pasti enak banget tuh. Oke Sadayana, sebelum masak-masak seperti biasa, siapin dulu bumbunya ya. Kita masukkan garam secukupnya saja. Kita masukkan kemiri, bawang putih, sama bawang merahnya. Kita tumbuk sampai halus. Bahan yang emak gunakan di sini sangat sederhana. Pasti tadi di dapur Sadayana juga ada ya. Emak sengaja ngulek bumbunya pakai cara manual biar makin mantep. Ya, bumbunya sudah halus seperti ini. Dan tinggal menggorengnya. Tumis-tumis bumbu sampai harum. Ini sih nggak perlu pakai lama Sadayana, 5 menit aja. Oh iya, jangan lupa biar ada rasa pedes-pedesnya, masukin irisan cabai merah dan tomat, gula merah juga. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur. Lalu kita masukkan kacang panjangnya. Ini sudah dicuci bersih ya pemirsa. Biar nggak terlalu kental, masukin sedikit air ya Sadayana. Oh iya, kacang panjang ini nggak cuma sekedar sayuran biasa loh. Soalnya punya banyak manfaat. Di antaranya untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol kadar gula darah, hingga menjaga sistem pencernaan agar tetap sehat. Biar makin sedap, jangan lupa nih masukin penyedap rasa sedikit aja. Atuh, maklum ya, orang dulu mah masak yang penting pakai micin Sadayana. Ini juga bisa ditambah sama tempe, bisa sama udang, bisa. Saya hari ini memasaknya biasa saja. Akhirnya yang ditunggu-tunggu matang juga. Gimana Sadayana? Gampang banget kan? Cocok banget nih buat jadi menu makan siang kita. Suami emak pasti seneng pisan nih. Ini bisa dimakan loh.
perjuangan yang sangat melelahkan. Nggak ada boseh pakai kaki. Hari ini emak mau berburu bahan makanan ke hutan bakau, euy. Kali ini emak ditemani sama bapak, soalnya Adani lagi sakit. Rencananya hari ini tuh mau berburu kepiting. Tapi sayang, bulan-bulan ini kepitingnya lagi nggak ada. Daripada pulang pakai tangan kosong, lebih baik kita cari yang lain yuk. Yuk Pak, cari apa kita Pak? Ya beginilah pengalaman emak kalau lagi berburu bahan makanan. Kadang nggak sesuai harapan. Yang dicari malah nggak ada. Tapi emak nggak patah semangat dong. Pantang pulang sebelum dapat. Di muara sungai ini banyak loh bahan makanan tersedia tanpa mengenal musim. Salah satunya sejenis kerang yang di tempat emak dikenal dengan nama susuh tumpeng. Pak, Bu ada Pak. Iya. Ya belok. Belok Pak. Kita menemukan sesuatu. Aduh, ini sepatu berat banget. Ibu jalannya. Ini bisa dimakan loh. Lumayan. Ada juga dapat totok di jalan. Tuh. Seperti ini nih Sadayana, yang namanya kerang susuh tumpeng. Cangkangnya besar dan lancip. Kalau dilihat-lihat mirip tumpeng ya, makanya disebut susuh tumpeng. Di tempat emak juga ada susuh yang biasa, yang cangkangnya lebih kecil dan panjang dari susuh tumpeng. Nama kerang tumpeng bisa ditemui di berbagai daerah loh, meski bentuknya nggak selalu sama. Seperti yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Kalau yang satu ini hidupnya di laut, Sadayana. Kerang tutumpengan hidup di karang-karang pantai pasang surut. Kita bisa menemukannya sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Nah, ada juga di Aceh nih, kerang tumpeng hitam ini bisa ditemukan di muara sungai dan sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bahkan tak jarang diperjualbelikan. Wah, alhamdulillah dapat juga. Nih, ini juga ada susu nih. Cuma beda jenis, ini lebih kecil, ini besar. Tapi enaknya sama. Yang ini mah buat ntar aja. Banyak kan tuh. Buat nggak kemakan. Jadi sayang. Waktu yang tepat untuk berburu susuh tumpeng itu emang saat air laut lagi surut. Soalnya kerangnya teh langsung terlihat. Jadi emang nggak perlu susah ngubek-ngubek di dalam lumpur. Di sini banyak banget. Tuh lihat, hasil perburuan emak hari ini melimpah. Oh, banyak. Kayaknya udah cukup ya Pak. Kita pulang aja yuk. Hilang Pak satu. Kok ada? Bukan. Tinggal satu. Aduh. Susu tumpeng gak bisa langsung dimasak ya Sadayana. Harus direndam dulu dengan air bersih semalaman. Supaya pasir dalam tubuhnya keluar. Selanjutnya direbus lalu dicongkel dan ambil bagian dagingnya. Selain sedap dan nikmat, mengonsumsi susu tumpeng ini baik untuk kesehatan tubuh loh. Banyak pisan kandungan gizi di dalamnya. Mulai dari protein, zat besi, hingga kalium. Manfaatnya baik untuk mengatasi anemia dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Untuk pengolahan kerangnya bisa sesuai selera ya. Kalau emak masaknya dengan bumbu rica-rica seperti ini, tahulah. Emak kan suka pisan masakan yang pedas-pedas. Bahan-bahannya seperti biasa, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, serai, kaldu, dan garam. Oh iya, mama kalau masak rica-rica, cabai rawitnya mesti banyak. Biar pedasnya nampol. Biar masakan makin enak, juga buat menghilangkan bau amis dari kerangnya. Selain menjadi bumbu masak penghilang bau amis, cabai rawit punya manfaat juga loh buat kesehatan.
baik untuk sistem pencernaan dan metabolisme tubuh karena kandungan capsaicin di dalamnya. Masakannya udah jadi. Sekarang cicip-cicip Pasti ini seger banget nih. Susu tumpeng. Aduh, masak rica-rica nih. Pedas banget. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget. Tapi enak banget. Rasanya kenyal-kenyal, enak, gurih. Rasanya kayak mirip tutut. Emang ya, daging kerang ketemu dengan bumbu rica-rica nggak pernah salah. Raos pisan. Sadayana, Namina juga orang Indonesia. Pasti suka banget makan kerupuk kan? Belum Abdul makan kalau nggak ditemenin sama kerupuk. Kriuk-kriuknya itu loh bikin nagih. Tapi Sadayana udah pernah belum cobain kerupuk yang digoreng nggak pakai minyak? Kayak kerupuk usek khas dari Pekalongan ini. Kalau Emak teh pastinya udah pernah dong masak pakai pasir. Lumayan loh bisa ngirit minyak goreng yang harganya mahal. Apalagi makan tinggalnya di pesisir, jadi gampang pisan buat dapetin pasirnya. Sekarang ikut Mayu ambil pasirnya heula. Saya akan mengambil pasir yang di sini saja. Soalnya di sini bagus dan bersih, lihat tuh. Pasirnya panas nih. Beruntung pisan jadi orang pesisir mah. Pasir melimpah, apalagi jarak dari rumah emak ke pantai Pangandaran teh deket pisan. Jadi bisa kapan aja ambil pasir di sini untuk masak. Sekarang kita ayak dulu supaya pasirnya bersih. Nah, seperti ini nih. Untuk pasir yang dipakai untuk masak teh banyak macamnya. Bisa pakai pasir putih atau pasir hitam. Malah emak pernah dengar sekarang udah ada yang jual pasir khusus untuk masak loh. Namanya pasir sangrai. Pasirnya dibikin dari bahan pasir gunung berapi yang sudah dicuci bersih. Mantap, Diatur ya, jangan terlalu besar, cukup menggunakan baranya saja. Biasanya kalau apinya terlalu besar, wajannya nggak kuat, suka bolong. Supaya panasnya merata, pasirnya kita aduk-aduk seperti ini. Sebaiknya teh wajan yang dipakai terbuat dari tanah liat, biar lebih kuat menahan panasnya pasir. Jadi nggak bikin wajan bolong. Kalau pakai wajan biasa mah saranin apinya jangan terlalu besar ya. Hari ini saya sudah menyiapkan 4 jenis makanan, yaitu kerupuk, jagung, kacang, dan yang terakhir telur biasa. Ini semua masih mentah ya. Nah, semua ini akan saya masak menggunakan pasir. Pasir teh bisa untuk menggoreng karena butiran pasir bisa menyerap panas api. Jadi bisa mematangkan bahan makanannya. Paling sering kita dengar mah cuma kerupuk pasir aja ya. Biasanya disebut juga kerupuk melarat. Kerupuk pasir ini pertama kali dibikin tahun 1920-an di Kediri. Saat itu teh susah buat dapetin minyak goreng di masa penjajahan. Makanya pakai pasir buat penggantinya. Oh iya Sadayana, makanan yang digoreng pakai pasir teh bakal rendah kalori. Pas pisan buat emak yang lagi diet. Oh iya, rendah kolesterol juga loh. Tidak perlu menunggu lama, ini sudah matang karena pasirnya tadi sudah sangat panas. Nih, lihat hasil kerupuk yang sudah matang. Sama kan kayak pakai minyak goreng. Kerupuk tetap bisa mekar dan matang sempurna. Renyahnya mah nggak kalah tuh sama yang digoreng dengan minyak goreng. Selanjutnya Mama mau goreng brondong jagung pakai pasir.
Caranya sama kayak goreng kerupuk tadi ya. Diaduk terus biar nggak gosong. Yang ketiga, kita akan menyangrai kacang tanah. Wow. Iya, ini teh bisa disebut juga kacang sangrai. Rasanya garing pisan, enak loh sadayana. Iya tuh, udah mulai mau mateng. Kelihatan tuh, kacang tanahnya udah mulai agak-agak kecoklatan. Kalau sudah berubah warna, segera diangkat ya kacangnya biar nggak gosong. Ini udah matang, sekarang kita angkat saja. Supaya pasirnya jatuh, lakukan cara seperti ini. Biar bersih. Nah, menu terakhir nih sadayana, mau goreng telur pakai pasir. Tentunya harus pakai alas dong. Mak gunakan daun pisang nih, lalu ceplokin deh telurnya di atas daun. Tuh, telurnya perlahan berubah warna, mulai matang pinggirannya. Dibandingkan menggoreng kerupuk, berondong jagung, dan kacang, masak telur ini agak makan waktu. Kuncinya adalah sabar. Tada, masakannya sudah jadi. Saya memasak semua ini menggunakan pasir. Nggak nyangka ya, 4 makanan ini dimasak pakai pasir. Buat sadayana yang tertarik masak pakai pasir, sok we ditiru cara masak ala emak. Biarpun sedikit ribet tapi nggak apa-apa, karena hasilnya pun lebih sehat. Mantap serantap, oi! Aduh, ada nih mah, sukanya bikin kaget emak. Untung emak gak jantungan ya sadayana. Nah, sekarang emak lagi di kebun sirih nih. Emak lagi cari tanaman liar yang sering diabaikan, padahal manfaatnya teh besar. Kalau di kampung ini namanya cecer kempes atau sirih Cina. Ini banyak banget manfaatnya. Dan mudah banget untuk ketemukan ya Ayah. Cari tempat-tempat seperti ini di kebun, di hutan. Pokoknya tempat-tempat yang dingin. Pasti ada. Dan nggak susah ya nyarinya ya. Ya ini mah Kayak tanaman rumput tapi enak buat diolah menjadi masakan ataupun semacam obat. ibu dari ke sana. Cari yuk. Hah? Yang ada masih ada nggak ya? Di tembok-tembok dinding ada nih. Hah? Kali ini Emak dan Adani lagi nyari daun sirih Cina. Tanaman ini dikenal juga dengan nama pepper elder atau tanaman semak yang bersinar. Ulu, cantik pisan ya namanya. Tanaman liar ini gampang ditemukan di habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika. Nah, selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas ini, di bekas apa ini Pak? Tembok. Tembokan buat apa balong ya? Pokoknya batu-batu atau bekas-bekas rumah ya. Di halaman rumah juga suka ada. Bekas pohon yang udah kering, udah basah, udah buruk. Nah, nih contohnya. Tambah-tambah. Yap. Yaudah yuk, Jalan ya. Apalagi Pak? Yuk, cari yuk. Pinggiran sungai apa kemana? Ya, bisa tuh. Yuk. Yuk. Pinggiran sungai bisa suka banyak, Sekilas daun sirih Cina tuh emang mirip banget sama rumput. Padahal kalau diperhatikan lebih seksama, daun sirih Cina ini punya bentuk yang khas. Iya, bentuknya seperti hati dengan bagian ujung lancip. Oh iya, daun sirih Cina ini juga tanaman yang berbeda dengan daun sirih ya. Meski keduanya sama-sama memiliki bau yang harum. Nah, di pinggir jalan juga banyak. Biasanya orang-orang sekitaran sini mengambil tanaman ini tuh buat jamu. Tapi buat lalapan juga bisa. Tanaman sirih Cina sering dianggap gulma karena tumbuh di antara tanaman budidaya. Ini dia guys. Padahal khasiatnya untuk kesehatan sungguh besar.
Bisa diperoleh dari daun, batang, hingga akarnya. Nah, kali ini Mak mau olah daunnya saja, makanya akarnya sengaja dibuang. Cuci sambil dipilih-pilih ya, daun sirih Cina yang kering dan tua harus dibuang. Setelah itu direbus air mendidih selama 5 menit. Oh iya, Mak belum kasih tahu nih khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan. Daun sirih Cina ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi bisa membersihkan radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Sirih Cina sering juga digunakan untuk mengobati sakit perut, dan menurunkan kolesterol. Di Indonesia belum banyak yang memanfaatkannya. Sementara di Filipina dan beberapa negara Asia, daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal yang bisa mengobati penyakit ginjal, bahkan mengurangi risiko kanker. Ini loba pisannya khasiatnya. Ini sih Mak bakal rajin konsumsi rebusan daun sirih Cina. Selain diambil air rebusannya, daun ini juga enak loh dijadikan lalapan. Daun yang sudah direbus dicuci lagi, lalu diperas deh. Bisa dimakan bareng sambal, tempe, dan ikan asin. Jadi deh menu makanan siang yang mantap. Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya. Ini contohnya kayak gini. Kamu mau coba nggak? Cobain dikit Nah, tapi. dikit. Udah sana. Tuh, ini kan bagus banget buat jamu, Ya, nah khasiatnya itu buat sakit pinggang, terus encok, rematik ya, pegel-pegel ini pokoknya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Pasti panas, Oh, bau sirih. Nah, untuk daunnya bisa dibuat lalapan. Nih, ambil kamu, belum pakai asin. Sama tempe, wah. Sambalnya pedas pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener ya, daun sirih banget ya Ayah. Dari wanginya, dari rasanya ada anget-anget ya. Kayaknya emang nggak beda jauh deh sama daun sirih. Dan untuk daunnya pun nggak begitu keras ya, enak ya daunnya ya. Ya. Empuk, daunnya empuk. Kalau baunya pengen hilang, sambalnya agak banyak. Oh, banyak Coba. banget. Baunya sama sekali nggak ada. Makanya ini habis. Sedena, Emak sama Ada nih lanjut makan dulu ya.